Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan melakukan pembelajaran tentang getaran mekanik atau getaran kapal. Kita akan membahas tentang hal-hal yang mempengaruhi kapal, terutama struktur kapal yang disebabkan oleh getaran-getaran. Perkuliahan ini terdiri dari beberapa chapter, di mana pada awal perkuliahan kita akan membahas tentang teori-teori dasar getaran mekanik. Sebelum kita lanjutkan setelah UTS mungkin kita akan membahas tentang getaran-getaran spesifik kepada kapal. Buku ajar yang akan digunakan pada perkuliahan ini akan saya share di grup WA. Oleh karena itu saya mohon kehadiran pada perkuliahan ini kalau bisa sampai 100%, karena tidak ada pengulangan pada chapter-chapter selanjutnya. Oke, kita akan mulai. Kalian bisa lihat struktur dari bangunan ini. Ini adalah suatu jembatan yang mengalami kerusakan, di mana pada struktur ini terjadi kerusakan yang disebabkan oleh getaran. Nah, getaran terdiri dari dua hal: getaran yang disebabkan oleh getaran internal dari struktur itu sendiri, dan getaran yang disebabkan oleh eksternal. Nah, getaran yang terdiri dari eksternal itu bisa jadi gempa bumi, bisa juga gelombang pada kapal, ataupun hal-hal lain yang dapat mempengaruhi suatu struktur dari luar. Sedangkan getaran yang disebabkan dari internal disebabkan oleh beban inersia benda itu sendiri terhadap bentuk struktur dari bangunan itu sendiri. Kita lihat di gambar berikut. Gambar ini terjadi kelelahan pada struktur yang disebabkan kesalahan pembuatan kesalahan dalam pembuatan struktur ini sendiri, sehingga struktur mengalami kelelahan karena beban yang diterima dari orang yang berjalan ataupun kendaraan yang berjalan, sehingga menimbulkan getaran-getaran, dan getaran terus-menerus menimbulkan kelelahan pada struktur sehingga merusak struktur tersebut. Kemudian karena kelelahan itu terjadi dalam waktu tertentu, sehingga menimbulkan keretakan-keretakan pada struktur tersebut, sehingga struktur tersebut akhirnya menjadi rusak. Kita lihat slide ini adalah salah satu kapal yang tenggelam yang disebabkan kebocoran lambung. Kebocoran lambung ini disebabkan karena getaran pada mesin kapal. Pada mesin kapal mengalami getaran yang sangat besar dan tidak diperhatikan, sehingga membuat keretakan atau kerusakan pada lambung kapal itu sendiri, sehingga dengan kondisi tertentu dan waktu tertentu struktur itu mengalami fatigue atau kelelahan, sehingga struktur itu akan pecah dan kapal menjadi tenggelam. Secara teori, getaran adalah gerakan bolak-balik dalam suatu interval waktu tertentu. Getaran berhubungan dengan gerak osilasi benda dan gaya yang berhubungan dengan gerak tersebut. Semua benda yang mempunyai massa dan elastisitas mampu bergetar. Jadi, kebanyakan mesin dan struktur rekayasa engineering mengalami getaran sampai derajat tertentu, dan rancangannya biasanya memerlukan pertimbangan sifat osilasinya. Di sini kita melihat dari definisi yang telah diberikan
bahwa getaran itu adalah suatu gerakan yang bolak-balik dan memiliki interval waktu tertentu. Nah, ketika suatu benda mengalami disturbance atau gangguan dari luar maupun gangguan dari ketidakseimbangan dinamisnya, maka benda itu akan bergetar. Lama-lama, bergetar itu dapat menyebabkan terjadi perubahan struktur pada suatu sistem tersebut, dan bisa diterima dari struktur itu sampai derajat waktu tertentu, dan rancangannya biasanya memerlukan pertimbangan sifat osilasinya. Secara umum, jenis getaran terdiri dari dua, getaran bebas dan getaran paksa. Getaran bebas adalah getaran yang disebabkan dari internal sistem itu sendiri, di mana seperti yang kita lihat dari definisi awal bahwa suatu benda mengalami getaran apabila terjadi ketidakseimbangan dalam benda tersebut. Seperti kita ketahui bahwa benda memiliki inersia, di mana ketika inersia itu tidak seimbang sehingga menimbulkan suatu getaran. Kalau getaran paksa disebabkan dari getaran dari eksternal, sehingga memaksa benda tersebut menjadi istilahnya bergetar karena gangguan dari luar. Yang membedakan adalah sumber dari getaran tersebut. Getaran harmonik, ketika suatu benda memiliki amplitudo yang sama sehingga dia menyebabkan terjadinya getaran harmonik. Nah, getaran harmonik itu ada yang mengganggu, ada yang tidak mengganggu. Salah satu contohnya getaran harmonik yang ditimbulkan dari petikan suara gitar ataupun senar-senar pada piano. Nah, ketika getaran tersebut memiliki amplitudo yang sama, menyebabkan suaranya memiliki suara yang tidak mengganggu manusia. Tetapi ketika getarannya tidak memiliki harmonik, maka getaran itu sangat mengganggu manusia. Getaran bebas terjadi jika sistem berosilasi karena bekerjanya gaya yang ada di dalam sistem itu sendiri atau inherent. Dan jika ada gaya luar yang bekerja, sistem bergetar bebas akan bergerak pada suatu atau lebih frekuensi naturalnya, yang merupakan sifat sistem dinamika yang dibentuk oleh distribusi massa dan kekuatannya. Semua sistem yang memiliki massa dan elastisitas dapat mengalami getaran bebas atau getaran yang terjadi tanpa rangsangan luar. Getaran paksa adalah getaran yang terjadi karena rangsangan gaya luar. Jika rangsangan tersebut berosilasi, maka sistem dipaksa untuk bergetar pada frekuensi rangsangan. Jika frekuensi rangsangan sama dengan salah satu frekuensi natural sistem, maka akan didapat keadaan resonansi dan osilasi besar yang berbahaya mungkin terjadi. Kerusakan pada struktur besar seperti jembatan, gedung, atau sayap pesawat terbang merupakan kejadian yang menakutkan yang disebabkan oleh resonansi. Jadi, perhitungan frekuensi natural merupakan hal yang utama. Gerakan harmonik, gerak osilasi dapat berulang secara teratur atau juga tidak teratur. Jika gerak itu berulang sama selang waktu yang sama, maka gerak itu disebut periodik. Jika gerak itu berulang dalam selang waktu sama, maka disebut gerak harmonik. Waktu pengulangan tersebut disebut periode osilasi. Kebalikannya disebut frekuensi. Jika gerak dinyatakan dalam fungsi waktu, maka setiap gerak periodik memenuhi hubungan T sama dengan X T plus T. Konsep dasar getaran. Kita menggunakan prinsip D'Alembert, sebuah alternatif pendekatan untuk mendapatkan persamaan adalah penggunaan prinsip D'Alembert yang menyatakan bahwa sebuah sistem dapat dibuat dalam keadaan keseimbangan dinamis dengan menambahkan sebuah gaya fiktif pada gaya-gaya luar yang biasanya dikenal sebagai gaya inersia. Kita lihat pada benda ini, pada dasarnya konsep getaran itu terjadi dengan dua
cara, yaitu rotasi ataupun translasi. Seperti kita lihat pada sistem mekanisme slide crank spring mechanism. Di sini kita lihat itu terjadi gerakan kombinasi antara translasi dan rotasi. Sedangkan pada spring mass system hanya terjadi gerakan translasi. Sedangkan pada torsional system terjadi gerakan rotasi saja. Kita lihat pada sistem di bawah ini. Gambar di bawah adalah contoh getaran pada bandul sederhana. Berdasarkan pada bandul tersebut, satu kali getaran, satu kali pergerakan bandul dari titik A ke B, dari ke B ke C, dari C ke B, dari B ke A. Satu kali getaran juga bisa dihitung titik mulainya dengan titik B atau titik C. Berikut getaran pada pegas. Getaran pada pegas yang diberikan beban, satu kali getaran pada pegas tersebut, misalnya B ke A, A ke C, C ke A ke B. Satu kali getaran juga bisa dihitung dari titik mulainya dengan titik A atau titik C. Amplitudo. Amplitudo adalah simpangan terjauh dari titik keseimbangan. Amplitudo bisa diartikan jarak paling jauh dari titik keseimbangan saat terjadinya getaran. Perhatikan kembali gambar pada bandul dan pegas sederhana di bawah berikut. Pada gambar bandul, titik keseimbangannya adalah titik B dan amplitudo adalah B ke A dan B ke C. Karena semakin lama gerakan bandul akan semakin kecil, sehingga titik getaran pertamalah yang merupakan amplitudo dari bandul tersebut. Pada gambar pegas, titik keseimbangannya merupakan titik A dan amplitudonya adalah AB dan AC. Karena semakin lama gerakan pegas juga akan semakin melemah. Jadi getaran pertamalah yang merupakan amplitudo dari pegas tersebut. Frekuensi getaran. Frekuensi getaran yaitu banyaknya jumlah getaran yang terjadi dalam 1 detik. Satuan frekuensi dalam sistem internasional yaitu Hertz. Dalam fisika, frekuensi disimbolkan dengan huruf F dan rumusnya adalah V sama dengan N dibagi T. F merupakan frekuensi, satuannya Hertz atau disingkat Hz. N sama dengan jumlah getaran. Sedangkan T adalah waktu, satuannya second disingkat S. Periode. Periode yaitu waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran. Satu periode dalam sistem internasional adalah second. Dalam fisika, periode disimbolkan dengan huruf T dan rumusnya adalah T sama dengan T kecil dibagi N. T sama dengan periode, salah satu satuannya adalah second disingkat S. T kecil itu adalah waktu, satuannya second disingkat S. N adalah jumlah dari getaran. Periode dan frekuensi saling berhubungan dan bisa dihubungkan satu dengan lainnya. Periode adalah kebalikan dari frekuensi, demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu didapatkan persamaan T sama dengan 1 per F dan F sama dengan 1 per T. Keterangan T sama dengan periode, satuan second disingkat S. F sama dengan frekuensi, satuannya Hertz disingkat Hz. Berikut adalah salah satu contoh soal, di mana pada gambar 1.1 kita lihat ada simpangan sejauh 2 cm dari titik seimbangnya dan kemudian dilepaskan, maka benda akan bergetar. Jika dari pengamatan diperoleh bahwa waktu untuk 10 getaran adalah 12 second, maka tentukan amplitudo getaran. 2. Periode getaran. C. Frekuensi getaran. D. Frekuensi sudut. Ayo saya kasih waktu sekitar 10 menit untuk menjawab soal ini. Oke, kalau dari lihat dari gambar berikut, amplitudo getaran adalah simpangan yang terjauh. Simpangan terjauh dari sistem ini adalah dari titik A ke titik B. Maka dari titik A ke titik B adalah sejauh 2 cm. Periode getaran sama dengan T dibagi N. Kalau kita lihat T dibagi N di sini, periode getarannya adalah 12 dibagi 10, maka jawabannya adalah 1,2. Sedangkan frekuensi getaran adalah 1 per T, maka jawabannya adalah berikut.
Frekuensi sudut dapat dipecahkan dengan rumus 2pi omega. Maka jawabannya adalah sebagai berikut. Berikut adalah jawaban dari soal-soal tadi, di mana simpangan awal seperti yang kita bahas tadi adalah 2 cm, sedangkan untuk periodenya adalah 1,2 second, frekuensinya adalah 0,833 Hz, dan simpangan sudutnya adalah 1,67 pi radian. Oke, kita lanjut ke dengan persamaan diferensial gerak, di mana X adalah simpangan, M adalah massa, K adalah konstanta pegas. Untuk mendapatkan model matematik dari model fisik di atas dengan dilakukan analisis diagram benda bebas, FBDA, Free Body Diagram Analysis. Di mana FBDA ini Kx adalah gaya pegas, Mx double dot adalah gaya inersia. Sedangkan dengan menggunakan persamaan keseimbangan, maka gaya arah vertikal dapat dinyatakan model matematik berikut. Mx double dot ditambah Kx sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat dari persamaan tersebut, maka Mx double dot ditambah Kx sama dengan 0. Misal X sama dengan A sin omega T ditambah B cos omega T, maka X dot sama dengan omega A cos omega T minus B sin omega T. X double dot min omega kuadrat A sin omega T dikurang omega kuadrat B cos omega T. X double dot sama dengan min omega kuadrat X. M dalam kurung min omega kuadrat X ditambah Kx, maka K minus M omega kuadrat dikali X sama dengan 0. Getaran terjadi jika X tidak sama dengan 0, maka K sama dengan M omega kuadrat. Maka omega sama dengan akar dari K sama dengan M. Omega N sama dengan akar dari K dibagi M, disebut frekuensi pribadi. Perkuliahan hari ini selesai, kita lanjut ke session berikutnya.